anak-anak? Siap. Pada hari ini kita akan mengadakan layanan bimbingan klasikal dengan topik kiat-kiat mengendalikan emosi saat kita menghadapi masalah. Ini. Nah, kurang ini ya. Sudah? Sudah. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana caranya. Yang nanti kita berlatih juga saat kita dalam masalah, biasa kan emosi kan muncul. Nanti bagaimana caranya supaya emosi yang muncul berlebihan ini bisa kita kendalikan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita melakukan penyegaran dulu. Nanti Pak Guru kasih tebakan. Nanti kalian menebak ekspresi. Kita mulai. Marah. Benar. Terus Senyum. senyum, senang. Benar. Sedih. Benar. Terus sekarang gantian. Kira-kira siapa yang mau maju ke depan? James, ke depan James. Ini waktu di sini nanti kalian yang nah, ayo. Ayo. Itu mana? Takut. Nah, balik ini, orang takut itu biasanya bagaimana? Begini. Ya, gitu ya? Iya. Ada yang begini? Kita lanjut. Tujuan dari kita mengadakan layanan ini. Silakan masuk. Yang pertama, kita dapat mengenali berbagai jenis emosi yang muncul saat menghadapi masalah. Yang kedua, kita memahami pentingnya keterampilan mengendalikan emosi saat menghadapi masalah. Nomor tiga, kita dapat meningkatkan keterampilan mengelola emosi secara sehat. Nomor empat, kita mampu menerapkan rasa empati dan komunikasi yang efektif saat berinteraksi dengan orang lain saat situasi emosional yang berlebih. Yang terakhir, kita termotivasi untuk menerapkan cara-cara mengendalikan dalam kehidupan sehari-hari. Berulang. Kita termotivasi untuk menerapkan kiat-kiat mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari demi kesejahteraan emosional dan sosial. Selanjutnya, sekarang kita ganti. Kita tonton video dulu. Diam. Nanti kalian nanti Pak Guru tanya. Kira-kira sebabnya dia seperti itu apa? Terus kenapa kok bisa sampai begitu? Seorang wanita menangis 2 tahun lamanya yang ada di
Sebabnya apa dia berbuat seperti itu? Hah? Minta dibelikan tas. Seharusnya itu orang yang sudah umur segitu itu kira-kira dia melakukan hal seperti itu wajar kan tidak? Tidak. Itu kalau adiknya siapa sini yang punya adik kecil? Kalau adiknya Berto boleh, masih kelas 1 SD misalnya, itu masih wajar. Terus ada lagi. Terus nilai apa yang bisa kita pelajari dari video yang barusan kita lihat? Dengan kehidupan dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini. Kita harus punya keterampilan dan kemampuan untuk mengendalikan emosi, entah itu saat berhasil, entah itu saat mengalami kegagalan. Orang seperti ini tidak punya keterampilan, dan awalnya juga tidak mengembangkan keterampilan itu. Akhirnya ketika mengalami kegagalan, emosinya meluap-luap, meledak kayak bom. Akhirnya apa? Rohaninya, mentalnya rusak. Seolah-olah dunianya itu sudah berakhir. Bukan dunia kita, dunianya. Hidupnya itu sudah tidak ada artinya karena saya sudah gagal jadi polisi. Seperti itu. Itu nilai yang bisa kita ambil. Kita lanjut. Setiap manusia pernah mengalami masalah dalam hidupnya. Ketika menghadapi masalah, biasanya berbagai emosi muncul. Hal ini sangat wajar terjadi karena merupakan bagian dari reaksi alami kita terhadap situasi yang menantang atau tidak mengenakan. Namun, jika emosi tersebut tidak dapat atau sulit dikendalikan dengan baik, maka bisa berdampak negatif bagi pribadi, hubungan sosial dengan orang lain, bahkan dalam pengambilan keputusan yang penting. Jadi sudah merugikan diri sendiri, orang lain, dan kita sendiri itu tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Seperti video itu tadi,
dia halang-halangi orang di jalan itu, dia merugikan orang lain kan tidak? Tidak. Terus dia ditangkap polisi tadi, siapa yang rugi? Sendiri. Dia sudah tidak bisa mengambil keputusan yang bijak. Seperti itu. Kalau dia bisa mengambil keputusan yang baik, tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Tiga-tiganya sudah memenuhi syarat itu tadi. Syaratnya negatif dia penuhi. Selanjutnya, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali dan memahami emosi yang muncul saat menghadapi masalah, serta mempelajari cara-cara yang efektif untuk mengelola emosi secara benar agar kita dapat lebih tenang, fokus, sehingga mampu menemukan solusi atau sesuatu permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, ini jenis-jenis emosi yang muncul saat seseorang menghadapi masalah. Apa saja? Marah, sedih, takut, frustasi, khawatir, bingung, malu, putus asa, cemas, kesepian. Macam-macam, kayak laki-laki yang ganggu orang lewat tadi itu, dia ada tahap di 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, bisa 9 juga. Beda lagi kalau orang yang emosi berlebihan karena mungkin meninggal orang yang dicintai, mungkin tete, nenek, bapak, ibu, seperti itu. Ya, yang paling besar ada di poin nomor 10. Kemudian poin nomor 2, 3, 6, gitu. Selanjutnya, jika seseorang kurang mampu mengontrol emosi, maka dampak yang muncul dapat dirasakan bukan hanya oleh diri sendiri, namun juga oleh orang-orang di sekitar. Bagi pribadi, emosi yang tidak terkendali dapat memicu stres, menurunkan konsentrasi, menurunkan kesehatan fisik maupun mental. Kayak orang tadi mentalnya sudah turun itu. Serta mengurangi kemampuan dalam mengambil keputusan yang baik, mudah tersinggung, cepat marah, atau larut dalam kesedihan sehingga sulit untuk berpikir jernih. Nanti sampai pada puncaknya orang bisa dibawa ke API sana, masukkan ke RSJ, rumah sakit jiwa. Nanti kalau mengamuk terus, di sana nanti dikasih masukkan ke dalam sel. Selanjutnya, dalam hubungan sosial, seseorang yang kesulitan mengendalikan emosi biasanya menyebabkan konflik dengan teman, keluarga, tetangga, atau bahkan orang yang sama sekali kita tidak kenal. Orang lain mungkin akan menjauh dan menjaga jarak, atau bahkan memusuhi karena merasa tidak nyaman, tersakiti, hingga hubungan semakin merenggang. Banyak terjadi orang bertengkar gara-gara salah bicara, kadang bercanda berlebihan, seperti itu. Emosi yang tidak terkendali juga dapat mengakibatkan terhambatnya prestasi serta mengurangi kepercayaan orang lain. Dengan demikian, maka mengelola emosi adalah keterampilan yang sangat penting agar kita dapat menjaga kesehatan diri, menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain, serta mencapai tujuan hidup yang harmonis.
kita masuk ke kiat-kiat efektif sebagai usaha mengendalikan emosi ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama apa? Contohnya begini, aku kasih ketika kita marah tuh, kita ambil nafas lewat hidung, baru dikasih keluar lewat mulut. Seperti itu. 1, 2, 3. Nanti apa marah itu akan turun lagi. Jadi ketika kita emosi itu berlebihan, jantung darah dari jantung itu akan memompa darah itu lebih kencang. Dan apa itu namanya kalau di IPA itu hormon kan yang merangsang seseorang untuk emosi yang berlebihan itu naik itu semakin besar. Nah, dengan kita menarik nafas dalam-dalam, setelah itu kita keluarkan lewat mulut pelan-pelan, itu nanti darah itu akan kembali normal lagi, jantung untuk memompa darah seperti itu. Itu Ibu Dian yang lebih tahu. Jadi ketika suasana hati sedang marah, maka napas akan cenderung pendek-pendek dan cepat. Gitu? Apa? Ada orang sudah marah itu napas itu sudah kayak orang lari 5 kilo itu. Seperti itu. Maka dari itu, tarik nafaslah yang dalam dan pelan. Hidung lalu keluarkan dari mulut untuk beberapa saat. Cara ini sering digunakan oleh banyak orang untuk meredakan kemarahan. Seperti itu. Selanjutnya, berolahraga agar emosi kembali stabil. Jadi emosi yang berlebihan itu nanti dialihkan ke apa? Dialihkan kemana? Ke kegiatan olahraga. Jadi nanti pikiran itu akan sedikit teralihkan, tidak terfokus ke objek yang membuat kita misalnya marah, sedih, jengkel seperti itu. Ya tidak harus sepak bola atau main voli, mungkin sit up, push up seperti itu. Kemudian yang C, lakukan relaksasi otot. Cara ini biasa digunakan dengan cara ini biasa digunakan adalah dengan melakukan relaksasi otot seperti menggerakkan leher, menggoyangkan bahu sambil dibarengi dengan poin A. Poin A yang mana? Tarik nafas dalam dan lambat. Biasanya akan terasa lebih maksimal efeknya, karena kan orang yang tertekan karena emosi yang tidak terkontrol menyebabkan otot menegang. Coba kalau ada orang marah itu, kau lihat dengan teliti itu, biasanya itu otot-otot di sini itu agak menonjol-menonjol. Otot di sini apa? Seperti itu. Nah, pukul mau nanti. Kita lanjut yang D. Cari kata yang menenangkan. Ucapkan kata-kata yang dapat menurunkan ketegangan emosi sehingga menjadi tenang kembali.
Seperti aku orang yang sabar, tenang, seperti itu. Atau aku baik-baik saja, seperti itu. Bisa, itu berguna itu. Makanya ketika kita terkejut, biasanya kalian bagaimana reaksinya? Oh Tuhan, iya kan? Iya. Itu sama. Tenang. Atau bisa jadi kalau kalian ini mungkin ada kalian yang pede ini, orang ganteng tidak boleh cepat marah. Orang cantik tidak boleh cepat marah. Gitu. Terus selanjutnya coba sesuatu yang berbeda. Alihkan emosi yang menekan itu ke hal-hal yang baru secara positif, seperti apa? Yang disuka, misalnya berkomedi, dono kan, doyo kan, seperti itu. Atau biasa kalau yang suka nonton film horor ya, nonton film horor. Atau dengarkan musik yang disenangi. Selanjutnya yang F, ayo dibaca itu. Dengan menenangkan diri, seringkali kita dapat berpikir secara jernih. Duduk dan menarik nafas dalam serta pelan. Dengan ketenangan, kita dapat mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Cari tempat yang sepi, duduk sendiri di situ, merenung, merefleksi diri apa sebenarnya yang salah. Seperti itu. Biasanya orang tua itu seperti itu. Kalau malam, kadang kalau kalian lihat kalian punya bapak kah, kalian punya mama kah, ada duduk sendiri diam. Seperti itu. Beliau itu sedang berpikir, sedang merenung, memikirkan sesuatu yang perlu ditimbang. Mereka menghadapi masalah itu. Jadi jangan didatangi, biarkan mereka berpikir. Selanjutnya, berhenti sejenak dari aktivitas. Saat mengalami ketegangan emosi, cobalah berhenti sejenak dan pikirkan apa yang ingin dilakukan dan dikatakan. Waktu diam dapat digunakan untuk berpikir dan merenung. Jadi rehat dulu. Misalnya kita bekerja, kita membuat sesuatu. Ketika tiba di tengah jalan itu mungkin ada yang salah sedikit kan. Nanti kalau kita teruskan itu bisa jadi nanti tambah salah. Karena apa? Awalnya itu kita sudah emosi kita itu sudah tidak stabil. Karena kita melihat kesalahan yang kita lakukan. Jadi alangkah baiknya istirahat dulu, tenangkan pikiran, mengendurkan otot, seperti itu. Nanti kalau sudah pikiran tenang, baru kerja lagi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, buatlah catatan dalam diary. Siapa yang punya diary di sini? Buku harian. Siapa? Martin punya? Itu tidak apa-apa. Itu bagus itu. Misalnya begini, di sekolah ini, misalnya Martin, saya tadi pagi berangkat sekolah itu dikejar sama anjingnya Pak Jen. Itu kalau saya teringat itu anjingnya Pak Jen itu
bisa gebuk pakai kayu 5-10 mati itu anjing. Daripada kalian gebuk betulan anjing, yang penting kalian tulis di Giani. Nanti kalau kalian gebuk betulan anjingnya macam marah-marah ya nanti. Iya kan? Iya. Terus yang terakhir ini, curhat. Terkadang kita memerlukan bantuan orang lain, baik sebagai pendengar atau meminta nasihat atas masalah yang kita alami. Hal itu adalah sesuatu yang wajar. Kita dapat mencurahkan isi hati kepada orang yang kita percaya, baik itu orang tua, terus teman, atau guru BK. Kalian bisa bicara dengan Pak Guru, dijamin rahasia dijaga. Agar emosi yang negatif mampu diatasi. Selanjutnya ini terakhir. Demikian beberapa cara mengendalikan emosi yang dapat kita lakukan agar kita demikian beberapa cara mengendalikan emosi yang dapat dilakukan untuk mengatasi emosi yang kurang terkendali. Kita dapat belajar dan melatih keterampilan seperti yang sudah kita pelajari di atas. Selamat mencoba. Nah, sekarang Pak Guru kasih permainan. Nanti kalian memilih salah satu dari gambar di papan cuaca emosi ini. Nanti Pak Guru bagi kayunya ini satu anak satu. Nanti kalian memiliki papan cuaca emosi ini. Pada hari ini saya merasa emosi saya sedang ada pada awan emosi yang mana? Ini kan gambar awan ini. Iya. Marah ini ada petirnya, takut ini ada uapnya, senang ini ada lope-lopenya, sedih ada uapnya, senang ada lope-lopenya, takut ada bola-bolanya itu, gitu, ya? Ya. Ayo, apa nanti Pak Guru kasih waktu kalian? Bagi dulu. Ayo. Nanti kita hitung. Dalam kelas ini pada hari ini orang yang suasana perasaannya sedang happy ada berapa orang? Yang sedang sedih ada berapa orang seperti itu? Ayo, kita mulai. Silakan. Pesta dulu. Iya, pesta dulu. Ayo. Mau kasih masuk kemana? Ayo. Ayo, terus,
Ayo, Martin. Ayo lanjut dari sini. Ayo. Loh, ayo. Ayo. Terus, Fadiel. Sekarang ada sisa kah tidak tadi? Mana sisanya? Nah, sekarang kita hitung. Marah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marah ada 6. Takut ada 1. Terus senang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ditambah lagi 40 ini. Karena tadi Pak Guru bilang satu kelas. Di kelas ini kan Pak Guru pilih ini. Karena Pak Guru mau tanya kalian sebenarnya. Siapa yang takut seperti itu nanti. Tapi nanti kalau Pak Guru tanya banyak, waktunya tidak sempat. Jadi untuk ini Pak Guru saja. Pada hari ini Pak Guru kenapa milih awan takut? Karena Pak Guru takut ketika berangkat itu ini nanti acara ini pembelajaran yang direkam ini gagal karena hujan. Jadi khawatir seperti itu. Bisa paham kan? Bisa. Tepuk tangan. Ayo, sekarang di dalam kelas ini tadi kita sudah adakan pembagian kelompok. Selanjutnya Pak Guru akan menyuruh kalian mengerjakan lembar kerja kelompok yang tadi sudah Pak Guru bagikan. Pak Guru kasih waktu 10 menit, kalian diskusikan. Nanti tiap kelompok nanti Pak Guru akan suruh baca hasil dari kerja kalian. Nanti satu kelompok satu. Paham kan? Paham. Ayo. Apa yang sebaiknya nomor 1 kan? Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika pertama kali merasa marah? Kira-kira apa kalau menurut kalian berempat? Kira-kira apa? Terus? Kalau kamu apa? Tiap orang beda-beda. Apa? Ya.
pilih, kalau saya biasanya sering menyendiri ya, kita menarik napas dalam-dalam. Kalau saya biasanya itu mengalihkan ke kegiatan yang positif. Misalnya saya merajut atau saya bantu-bantu ibu di dapur itu bisa untuk mengalihkan emosi yang begitu. Bisa apa? Coba. Nanti. Biasanya kalian supaya marah itu beda itu utama sih. Itu bisa. Hiburan itu. Dalam-dalam. Nah, bisa. Biasanya kalian kalau marah itu apa ya kalian? Teriak-teriak. Setelah teriak-teriak gitu, kalian selanjutnya masuk dalam kamar atau mandi di sungai. Langsung tidur. Bisa coba. Biasanya kalau Pak Guru kalau sedang emosi tidak stabil itu biasanya Pak Guru mancing. Emosi tidak stabil itu ya jalan kemana? Bisa juga itu mengalihkan ke kegiatan. Tuh. Ayo, ini kegiatan kampus semua ini. Biasanya itu kalau kalian marah itu untuk menghilangkan kemarahan biasa apa ya kalian? Jalan. Apa? Jalan juga. Oke? Sama. Jalan keliling kampung. Mereka apa? Sama. Terus? Sama. Ada? Hah? Iya. Ada juga yang mendengarkan musik juga. Nah, terus yang nomor 2, mengapa penting mengendalikan emosi saat menghadapi masalah? Nah, sambil kalian bekerja, Pak Guru mau cerita, ada satu peristiwa di
daerahnya istrinya Pak Guru. Ini ada perempuan cantik. Dia terkenal di TikTok. Tahu TikTok? Tahu. Dia terkenal di TikTok, seleb TikTok. Followernya banyak, terutama cowok-cowok yang lagi cari cewek. Ketika perempuan ini sedang live TikTok, itu ada salah satu laki-laki itu yang komen, ya, yang menulis di komen itu bahasanya itu agak kurang sopan. Yang biasa namanya di media sosial itu kan hal itu kan sudah jamak terjadi, ya kan? Ya. Maksudnya itu kalau dalam tataran moral itu tidak boleh, tapi di media sosial itu kan batasan itu kan tidak ada. Jadi harus pintar-pintar kita yang membatasi diri kita untuk tetap berlaku sopan seperti itu. Nah, ini orang ini nulis komentar yang tidak sopan. Lah si cewek ini punya pacar. Si cewek ini marah. Si cewek ini curhat ke pacarnya yang laki-laki itu. Pacarnya ikut marah. Dicarilah si laki-laki yang komen tidak sopan ini. Sampai akhirnya ketemu. Mereka janjian di suatu tempat. Mereka ribut-ribut di situ, berkelahi. Terus si pacarnya yang perempuan ini dia keluarkan pisau badi itu, pisau kecil yang biasa dibawa orang-orang senjata tradisionalnya orang Sulawesi itu, ditusukkan ke badannya si laki-laki yang komen tidak sopan itu sebanyak 3 kali. Akhirnya tumbang dan meninggal. Dan pada akhirnya laki-laki si pembunuh itu tadi ditangkaplah sama polisi besoknya. Siapa yang rugi? Ya rugi semua. Yang komen rugi karena dia berpindah alam, gitu. Terus si yang laki-laki yang membunuh itu rugi karena dia sudah berdosa membunuh orang, masuk penjara, masa depannya sudah bisa dikatakan suram. Yang perempuan ya rugi karena kehilangan pacarnya masuk penjara. Berarti kan rugi semua kan? Ya, seperti itu. Itulah efek negatif dari orang yang tidak bisa mengendalikan emosi secara berlebihan. Akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sudah? Ayo. Sekarang Pak Guru tunjuk. Ini tadi kelompok 1 toh? Ada 2. Oh, 1, 2. Dari kelompok 1 Oh, 1, 2, 3, 4. Sekarang kelompok 4. Coba bacakan hasil pekerjaan kalian di isian singkat nomor 1. Ayo, Martin. Soal apa yang sebaiknya kita lakukan jika pertama kali merasa marah? Jawab, saya menarik napas dalam-dalam, mendengarkan musik agar emosi saya terkontrol dan kembali normal. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Ini kelompok 4 ini siapa yang biasanya kalau dia ada emosi berlebih lalu larinya mendengarkan musik? Siapa? Ayo, Martin. Yang menarik napas dalam-dalam. Siapa? Cinta. Tadi Martin, terus siapa ini? Rena. Siapa? Devi, terus Anggun. Tuh. Terus sekarang kelompok 2. Bacakan hasil pekerjaan kalian di soal nomor 2. Ayo, ketua kelompok. Soal mengapa berhenti mengendalikan emosi saat menghadapi masalah? Jawaban karena dengan emosi yang terkendali kita bisa berpikir lebih jernih untuk mengatasi emosi. Tepuk tangan untuk kelompok. Dengan berpikir jernih, ketika kita bisa mengendalikan emosi yang berlebih, maka kita bisa berpikir jernih. Dengan berpikir jernih, maka kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Itu. Sekarang Pak Guru tunjuk kelompok 3. Presentasikan pekerjaan kalian di nomor 3. Isian singkat. Soal disebutkan satu cara sederhana yang bisa membantu mengendalikan emosi. Jawab kami yang 3, menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ini siapa ini yang biasa seperti ini? Saya. Selain ketua kelompok? Nah, sekarang Resta berdiri. Coba peragakan. Tidak apa-apa, ayo berlatih. Nah, ayo. Ayo berdiri. Ayo. Menarik nafas dalam-dalam. Lagi. Tepuk tangan untuk Resta. Tarik nafas lewat hidung, pelan, dalam, lalu keluarkan lewat mulut secara pelan-pelan. Itu orang yang berlatih tenaga dalam juga seperti itu. Untuk permulaan. Terus Pak Guru, sekarang tinggal tersisa kelompok 1. Sekarang pertanyaan reflektif, jawaban bebas. Sekarang kelompok 1, bacakan hasil kerja kalian pada pertanyaan reflektif nomor 1. Ayo, siapa ini yang mau baca? Ayo, Gerto. Lalu bagaimana tidak sanggup ketika menghadapi masalah dan tidak bisa mengendalikan emosi? Jawab kami, saat menghadapi masalah dan tidak bisa mengendalikan emosi, kesal, marah, kadang kami saya menyesal karena mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya pada orang lain. Tepuk tangan. Itu biasanya itu normal. Dalam batas-batas tertentu ketika kita marah, gitu, atau sedih, itu kadang itu pikiran dan mulut kita itu sudah tidak terkontrol. Kadang keluar itu kebun binatang dari mulut. Yang anjing, babi, seperti itu, ya kan? Coba deh. Itu bahasa-bahasa yang seharusnya kita hindari. Sekarang Pak Guru, oh iya, karena waktunya sudah
mepet. Jadi kita sudahi. Sebelum kita ke bagian penutup, mari kita berkomitmen untuk belajar dan berusaha agar kita semakin baik dalam mengendalikan emosi dengan melatih keterampilan-keterampilan yang sudah kita pelajari tadi. Ayo, ikuti ucapan Pak Guru. Saya berusaha mengendalikan emosi agar masalah bisa selesai dengan baik. Saya berusaha mengendalikan emosi agar masalah bisa selesai dengan baik. Ayo, satu kali lagi. Saya berusaha mengendalikan emosi agar masalah bisa selesai dengan baik. Tepuk tangan. Selanjutnya, mari sebelum Pak Guru keluar, siapa yang mau memimpin doa? Doa singkat saja. Tidak usah dibaca nanti doanya. Ayo, siapa? Ayo, saya memimpin doa menurut agama dan keyakinan saya. Doa mulai. Ayo. Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri. Terima kasih atas semangatnya. Tepuk tangan.